Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Faizatul Aliyah, Aswar Ahya Nugraha, dan Ghufranur Rahman. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sejarah pengumpulan dan pembukuan hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Istilah hadis yaitu sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan. Sejarah perkembangan hadis berawal pada abad pertama Hijriah, yakni masa Rasulullah SAW, masa Khulafaur Rasyidin, dan sebagian besar masa Bani Umayyah hingga akhir abad pertama Hijriah. Hadis-hadis itu berpindah dan disampaikan dari mulut ke mulut. Pada suatu masa, muncullah ide penghimpun hadis Nabi secara tertulis yang dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namun ide tersebut tidak dilaksanakan oleh Umar karena beliau khawatir bila umat Islam terganggu perhatiannya dalam mempelajari Al-Quran. Pada akhir abad pertama Hijriah, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang dia sadar bahwa semakin sedikit jumlahnya para penghafal hadis. Pada tahun 100 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada Gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, supaya pembukuan hadis-hadis Nabi yang terdapat pada para penghafal. Dari latar belakang tadi, muncullah rumusan masalah dalam pembuatan makalah ini. Yang pertama, bagaimana pengertian pengumpulan hadis? 2. Apa faktor pendorong pengumpulan dan pembukaan hadis? Yang ketiga, apa saja yang menjadi unsur dalam hadis? Sedangkan tujuan penulisan dari makalah ini, yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud pengumpulan hadis. Yang kedua, mengetahui faktor pendorong pengumpulan dan pembukaan hadis. Yang ketiga, mengetahui unsur-unsur hadis. Pengertian pengumpulan. Menurut Syekh Makna Al-Khoton, pembukaan adalah mengumpulkan sifah lembar catatan yang sudah tertulis dan yang dihafal dalam dada, lalu menyusunnya hingga menjadi dalam satu buku. Sedangkan menurut Muhammad Zaini, yang dimaksud dengan kodifikasi atau pengumpulan hadis pada periode ini adalah kodifikasi secara resmi berdasarkan perintah kepala negara. Tidak seperti kodifikasi yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Para ulama hadis hampir sepakat mengatakan bahwa kodifikasi secara resmi mulai dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Kodifikasi secara resmi belum pernah dilakukan pada masa sebelumnya, meskipun ada sifat-sifat yang membuat hadis pada saat zaman Nabi. Namun pencatatan itu dilakukan oleh para sahabat tabi'in atas inisiatif mereka sendiri dan untuk kepentingan pribadi. Pembukuan hadis pada mulanya belum disusun secara sistematis dan tidak berdasarkan pada urutan bab-bab pembahasan ilmu. Kemudian para ulama hadis menyusun secara sistematis dengan menggunakan metode berdasarkan sanad dan berdasarkan bab. Faktor-faktor yang mendorong Umar bin Abdul Aziz mengkodifikasikan hadis. Sunnah yang menjadi sumber hukum kedua bagi syariat Islam telah dihafalkan oleh para sahabat yang mendengarkannya, dan mereka menyampaikan kepada orang lain, baik kepada sahabat yang tidak turut mendengarkannya maupun tabi'in, bahkan kepada para tabi'in. Setelah masyarakat Jazirah Arab menerima Islam secara utuh, para sahabat mulai berpencar-pencar ke berbagai wilayah, dan di antara mereka telah banyak yang meninggal dunia. Maka
Terasalah betapa pentingnya sunnah itu dibukukan dalam suatu bentuk dewan hadis. Prakarsa yang menggerakkan untuk meneliti dan mengomplikasikan hadis yaitu di bawah Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Telah diketahui dengan jelas apa yang telah dilaksanakan oleh para sahabat dan tabi'in mengenai pengumpulan hadis, yaitu dengan melawat ke berbagai kota untuk mencari hadis, menurut hadis yang maudhu, dan melepaskan hadis-hadis tersebut dari tangan kaum perusak, baik golongan Persia, Romawi, Yahudi, dan lain-lain. Dan telah diketahui pula bahwasanya para sahabat dan tabi'in membendaharakan hadis Rasulullah di dalam hafalan mereka yang kuat. Mereka tidak memerlukan tulisan-tulisan hadis. Jika ada para sahabat yang menulis hadis, maka hal tersebut mereka lakukan bukanlah karena lemahnya hafalan mereka, melainkan untuk menambah kokohnya ingatan dan hafalan mereka. Yang melatar belakangi kebijakan Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis secara resmi adalah: 1. Sebelumnya hadis tersebar dalam lembaran dan catatan masing-masing sahabat. Ahli hadis menyerahkan semua yang berurusan dengan penulisan hadis kepada hafalan para sahabat yang lafadznya mereka terima dari Nabi. Namun ada juga sahabat yang hanya tahu maknanya dan tidak pada lafadznya. Hal itulah yang kemudian menjadikan adanya perselisihan riwayat penukilan sekaligus rawinya. Dari situ ada kekhawatiran dari Umar bin Abdul Aziz kalau nanti hadis Nabi disia-siakan oleh umatnya. 2. Penulisan dan penyebaran hadis yang terjadi dari masa Nabi sampai masa sahabat masih bersifat kolektif individual, dan juga ada perbedaan para sahabat dalam menerima hadis. Dengan kondisi yang seperti itu, dikhawatirkan akan terjadi penambahan dan pengurangan pada lafaz hadis yang diriwayatkan. 3. Semakin meluasnya kekuasaan Islam ke berbagai negara yang kemudian memiliki pengaruh besar pada bagian 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan sebagian benua Eropa. Dengan demikian juga menjadikan para sahabat tersebar ke negara-negara tersebut. Dari sana muncul berbagai masalah yang berbeda yang dihadapi para sahabat, yang berefek pada melemahnya hafalan mereka. Belum lagi banyak sahabat yang meninggal di medan perang demi membela panji-panji keislaman. Untuk itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz merasa cemas dan khawatir kalau hafalan para sahabat hilang begitu saja. 4. Banyak bermunculan hadis-hadis palsu, terutama setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai pada masa dinasti Umayyah, yang membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan yang membawa mereka untuk mendatangkan keterangan hadis yang diperlukan untuk mengesahkan sebagai golongan yang paling benar. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada qadhinya di Madinah yang bernama Abu Bakar ibnu Hazm yang berprofesi menjadi guru Ma'mar, Al-Lais, Al-Auza'i, Malik ibnu Anas, ibnu Ishaq, dan ibnu Zibin supaya membukukan hadis yang terdapat pada penghafal wanita yang terkenal sekaligus seorang ahli fikih yang merupakan murid Aisyah radhiyallahu an, yaitu Amrah binti Rahman ibnu Sa'ad Zurarah ibnu Adis. Yang selanjutnya, kitab hadis yang ditulis oleh Ibnu Hazm merupakan kitab hadis pertama, ditulis berdasarkan perintah kepala negara, namun kitab tersebut tidak mencakup secara keseluruhan peredaran hadis yang ada di Madinah. Adapun yang membukukan hadis yang ada di Madinah secara keseluruhan adalah Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab al-Zuhri, seorang ulama terkenal di masanya. Setelah generasi Syihab al-Zuhri dan Abu Bakar ibnu Hazm berakhir, muncul generasi selanjutnya yang kemudian melanjutkan upaya pembukuan. Yang C, unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni sanad. Dari segi bahasa, sanad berarti al-mu'tamad, yang artinya menjadi sandaran, tempat bersandar. Dalam istilah ilmu hadis, sanad adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang dapat menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai kepada Nabi SAW. Sanad menurut istilah ahli hadis yaitu at-thariqul mausul ila matan, yang artinya jalan yang menyampaikan kepada matan hadis, atau dalam istilah lain
silsilah ar-rijal ilal matan, atau mata rantai para periwayat hadis yang menghubungkan sampai ke matan hadis. Selanjutnya yang kedua yaitu matan. Dari segi bahasa, matan adalah punggung jalan, tanah gersang atau tandus mengeluarkan pengikat. Matan menurut ahli ilmu hadis yaitu perkataan yang disebut di akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut sesudah hadis disebutnya sanad. Yang ketiga, rawi. Rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab atau hadis. Rawi pertama adalah para sahabat dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya. Contoh periwayat hadis Abu Hurairah, Aisyah, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain. Yang terakhir yakni bab penutup, bab 3, kesimpulannya adalah hadis merupakan ucapan, perbuatan atau penetapan yang dinisbatkan kepada Nabi. Segala sesuatu yang ada pada Nabi Muhammad SAW, pembukuan pertama kali dilakukan pada masa Umar bin Abdul Aziz, dikarenakan ada beberapa faktor yang mendorongnya untuk membukukannya, yaitu banyak para penghafal hadis yang sudah wafat, kemauan yang keras untuk memelihara hadis karena Al-Quran sudah dimushafkan, dan yang terakhir karena khawatir para penghafal hadis akan lenyap. Kedua, sebagai buah dari kegiatan ilmiah dan penulisan hadis, muncullah buku-buku hadis susunan para ulama dari abad ke-2 Hijriah. Kitab-kitab itu muncul dalam waktu yang berdekatan di wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Ketiga, adanya tuduhan dari orientalis terhadap Ibnu Syihab Az-Zuhri yang meragukan keaslian hadis dikarenakan ia berdusta. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.